Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, perkenalkan saya sendiri Ismi Yunera Arfiani dan teman-teman kelompok saya ada Dia Ayu Wulandari, Melati Rahmat, Ferry Asyar, dan Surya Nugraha. Untuk melengkapi tugas besar 2, kami sedikit menjelaskan tentang tugas CMPK 56788 yang berisikan tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya membahas pengertian hak asasi manusia atau HAM, macam-macam hak asasi manusia, dan HAM perundang-undangan nasional. Kemudian ada ketahanan nasional yang berisi pengertian ketahanan nasional, fungsi, sifat, konsep dasar, geostrategi, dan pengimplementasiannya. Kemudian ada good governance dan otonomi daerah yang berisi pengertian good governance, prinsip good governance, dan otonomi daerah. Kemudian yang terakhir ada globalisasi yang di dalamnya membahas pengertian globalisasi, karakteristik globalisasi, dan dampak globalisasi bagi Indonesia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal human rights. Yang kedua ada hak asasi politik atau politic rights. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property rights. Yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. HAM dalam perundang-undangan nasional. Dalam perundang-undangan RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Yang pertama, dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Yang kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Dan yang keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia antara lain: yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang keenam, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir, ketujuh, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Nasional. Di tempat awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia sendiri, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka dia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Fungsi 1. Daya tangkal. Ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan pertahanan dan keamanan. 2. Pengaruh potensi. 3. Menyatukan pola pikir dan tindak. Sifat 1. Manunggal. 2. Mawas ke dalam. 3. Kewibawaan. 4. Berubah menurut waktu. 5. Tidak tergantung pada pihak lain. Konsep dasar 1. Astagrata. 2. Morgenthau. 3. Atmahan. 4. Klein. Implementasi ketahanan nasional. Terlepas dari siapa yang benar, yang jelas perlu adanya suatu renungan tentang proporsionalitas, suatu tuntutan dan keterbukaan untuk menerima koreksi. Karena bagaimanapun persoalan-persoalan tersebut memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap kohesitas berbangsa.
sehingga memberikan cukup alasan tentang pentingnya pengelolaan pertahanan keamanan negara secara profesional, ilmiah. Dengan kata lain, bahwa implementasi manajemen pertahanan merupakan tuntutan yang tidak lagi dapat ditawar. Persoalannya apa dan bagaimana manajemen pertahanan? Kenyataan memang belum pernah dirumuskan sebagaimana konsep-konsep manajemen pada umumnya. 1. Bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang sosial budaya, 4. Bidang hukum. Good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politician framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Governance ini pertama kali digunakan pada dunia usaha atau korporat. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, transparansi, yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang kedua, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Yang keempat, kesetaraan ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian sempit, otonomi diartikan mandiri dan dalam arti luas diartikan berdaya. Maka otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Namun, dalam melaksanakan otonomi, tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Globalisasi. Pengertian globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Karakteristik globalisasi. Yang pertama adalah perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon, handphone, internet, dan berbagai macam lainnya menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah 1. Memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua,
memudahkan mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatifnya adalah yang pertama, pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua, memicu konsumerisme. Yang ketiga adalah masuknya tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Lalu yang kedua adalah dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Dampak positif yang pertama adalah menuntut masyarakat untuk berpikir modern. Yang kedua, menuntut masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan. Dampak negatifnya, yang pertama adalah gagal memahami modernitas hingga berperilaku menyimpang. Yang kedua adalah mudah terpengaruh oleh budaya barat dan budaya luar sehingga melupakan budaya lokal. Dan yang terakhir adalah budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Sekian materi CMPK 5, 6, 7, dan 8 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.